Semua perempuan yang masuk keluarga sini pasti kena sial. Nan, kemarin yang diceritain Bu Ija, kamu tuh soal apa sih tentang keluarga ini? Pokoknya Arman mau jangan lagi ngomongin soal Bala, sial, atau apalah tentang keluarga ini sama Chandra. Bisa kan? Kamu udah jujur belum sih? Semuanya tentang keluarga kamu. Seharusnya keluarga gua itu adalah keluarga yang bahagia. Saya cinta sama Arman, jadi saya harus tahu ada apa sebenarnya di keluarga ini. Saya tidak senang kalau ada orang yang macam-macam sama mereka. Lu cari aja foto tadi, foto setan. Dia itu wanita muda, dia kan dari Australia kan. Dia tinggal di Australia, dia cukup modern terus generous. Art juga ada, dari segi artnya di situ nanti bisa lihat lah di filmnya bahwa dia suka sekali sama hal-hal yang berbentuk art. Terus dia mendasarkan segala sesuatu itu berdasarkan sama rasio. Oh, memangnya kamu tahu apa aja soal keluarga Gwen? Sandra itu bukan hanya benang merah, dia bisa dibilang dia tokoh sentral di mana peran-peran yang diperankan tokoh lain itu berputar dengan tokoh Sandra ini. Arman itu seperti dia tahu apa yang terjadi tapi dia deny itu dalam arti apa sih, dia oke, keluarga gue tapi enggak kayak gini. Yang terjadi itu emang karena emang udah waktunya dia yang meninggal, nggak ada hubungannya sama kesalahan kakek gue gitu. Jadi dia bisa berpikir positif, tapi di dalam hati kecil ada sekitar berapa persen dia tahu, tapi dia karena dia dari kecil tuh sekolah tinggi dia enggak lah, nggak mungkin lah, masa ada hubungannya sih. Action. Kamu percaya nggak tentang mistis di rumah ini? Kamu sarjana art, lulusan Melbourne, dan kamu masih percaya begituan? Arman yang melawan, dia ingin keluar dari semuanya. Dia keluar, dia berusaha melawan, dia tidak mau terima dengan situasi itu dan dia pergi. Sehingga ada di sekolah ke luar negeri. Nah di situ nanti dia bertemu karakter berikutnya namanya Sandra. Begitu masuk ke keluarga bencana ini ada suatu keanehan yang mengganggu dia di luar dari akal budinya. Martin itu sama ayahnya sendiri, Philip, tidak mempunyai hubungan ayah anak yang normal ya. Mereka tidak pernah berbicara. Martin selalu mengurung diri di kamarnya nonton film dewasa. Eksplorasinya itu cuma berdasarkan skrip aja sih. Apa yang terjadi sama saya waktu muda itu akan mengakibatkan sesuatu yang terjadi terhadap keluarga saya di zaman-zaman sekarang gitu. Karakter Philip ini adalah orang yang mau dibilang puas dalam kehidupan, enggak juga. Sebab dia tahu ada misteri dalam keluarganya yang mungkin menekan perasaan dia. Sebenarnya dia cerita yang sangat cukup unik. Artinya
Artinya gini, ini cerita yang kalau kita lihat dari depannya memang menggelitik ya. Dari segi horornya itu sangat menggelitik. Dia sangat pelan tapi ngasih suasana yang misteri. Peran saya di sini sebagai guan tua ya, kan ada guan tua, ada guan muda ya. Dia sudah duduk di kursi roda, sudah kadang-kadang sifatnya itu sangat pemurung karena mendapatkan banyak hal-hal yang sebenarnya tidak dia inginkan. Itu yang dinamakan karma tadi. Semua perempuan yang masuk keluarga sini pasti kena sialnya. Karma tuh buat aku lebih kayak tabur tuai sih, tapi dari kecil sebenarnya aku kalau misalnya dibilang percaya atau enggak, aku percaya. Apa yang kita perbuat, ya itu yang kita dapat. Atau apa yang kita tanam, ya itu yang kita dapat hasilnya. Nah, itu adalah karma. Bisa positif, bisa negatif. Inti dari karma itu sendiri adalah siapa yang menuai sesuatu, kebaikan atau keburukan. Kalau nggak dia sendiri, anak cucunya juga bisa menerima akibat dari apa yang dilakukan. Kalau dia baik, berbuat baik, kalau buruk, berbuat buruk. Sebenarnya itu umum. Martin ini yang stuck di rumah, dapat tekanan dari kakeknya yang nggak boleh punya hubungan apapun dengan perempuan, nggak boleh kemana-mana, yang akhirnya agak mempengaruhi dia punya mental dan inilah akal sehat. Karakter Philip adalah terima, dan itu dialognya mungkin ya, ada apa lagi sih? Enggak, Pak, ada apa lagi sih? Bukan begitu. Atau, Pak, kenapa sih Pak? Enggak. Nah, lihat ya, dalam menentukan dialog itu harus kita sesuaikan dengan karakter kita. Nah, di sini ada tantangan untuk bagaimana memainkan tidak hitam putih, tapi justru ada abu-abunya. Itulah karakter Philip. Jangan ada yang banyak omong. Ini musibah. Ini justru malah bergerak dari rumah, dari keluarga. Jadi penting sekali porsi rumah di sini gitu. Semua kejadian terjadi di dalam rumah, di dalam sebuah lingkup yang sempit gitu. Kalau boleh dibilang, saya menganalogikan bahwa setiap keluarga biasanya punya cerita horornya sendiri, punya rahasianya sendiri, dan ini bergerak dari situ. Ini bergerak dari bahwa setiap keluarga punya sesuatu yang ingin ditutupi, punya sejarah buruknya sendiri dan sebagainya. Ini horor yang bergerak dari situ gitu. Makanya akhirnya posisi rumah menjadi sangat penting sekali karena akarnya dari sebuah keluarga. Karma itu bercerita tentang kehadiran seorang menantu perempuan yang masuk ke dalam keluarga yang ternyata cukup aneh, dan seiring waktu diceritakan bahwa si tokoh ini menemukan suatu adanya kutukan di keluarga ini yang bisa mengancam jiwanya, dan akhirnya dia berusaha dengan susah payah untuk menghentikan karmanya dan menyelamatkan jiwanya. Satu yang menarik dari peran ini, sebenarnya Guan Muda ini punya sebuah obsesi, dan obsesinya itu udah mulai mencapai puncaknya kali ya, kasarnya kayak gitu. Mencapai puncaknya sampai akhirnya dia melakukan sesuatu yang menurut
saya sendiri dan menurut orang-orang banyak pasti itu sesuatu yang nggak normal dan nggak apa ya, yakin berbuat seperti itu gitu. Karma itu satu balasan ya, yang apa yang kita tanam itu yang kita tuai, ya apa yang kita lakukan, dan apalagi kalau yang kita lakukan itu sesuatu yang sifatnya tidak baik, negatif, maka akan mendapat balasan yang mungkin lebih dari yang tidak baik itu tadi. Itu yang dinamakan karma. Jadi apa yang dilakukan, apalagi yang dilakukan itu tidak baik, akan mendapat imbalan atau balasan yang lebih tidak baik lagi. Itu saya kira satu prinsip hidup yang bagus sekali. Semua perempuan yang masuk keluarga sini pasti kena sialnya. Teka-teki yang terjadi dalam rumah itu adalah misalkan kayak begini. Yang paling besar rahasianya adalah bahwa ternyata setiap perempuan yang masuk ke keluarga itu akan mengalami kesialan. Nah, Sandra seorang perempuan yang datang dan berusaha membongkar kenapa. Apa sih yang terjadi kenapa isi rumah itu laki-laki semua. Itu nanti yang akan menjadi teka-teki yang akan dibuka oleh Sandra, dan akhirnya membuat semacam journey dari karakter Sandra ini dari titik ekstrim ke titik ekstrim lainnya gitu, yang membuat dia nanti berubah gitu, sepanjang perjalanan. Aku sendiri begitu baca ceritanya, Sandra pun begitu ada alurnya, begitu dia menelusuri flashback itu, dia menemukan oh ternyata ada yang berhubungan dengan culture Tionghoa sendiri, yang ternyata ini kuncinya kenapa bisa sampai istilahnya dibikin karma. Tidak akan ada perempuan di keluarga Guan yang bertahan lama. Sandra dihadapkan dengan adanya suatu misteri yang keluarga ini simpan dengan erat-erat, dan setelah dia mengetahui sebagian dari misteri, dia berusaha untuk membuka lagi misteri itu lebih dalam, dan dia berinisiatif bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan jiwanya. Saya dari keluarga Guan. Aduh, udah lama banget gak pernah datang ke sini. Saya Lian. Bagaimana kabarnya Pak Guan dan Pak Bun? Saya datang sini cuma mau dapat penjelasan tentang ini semua. Dalam kultur budaya Tionghoa itu misteri-misteri yang demikian, mitos-mitos yang demikian itu banyak sekali. Perempuan itu lebih banyak ciongnya, ya, lebih banyak apesnya daripada laki-laki. Dan ini buat para penonton itu satu hal yang perlu sama-sama dipikirkan apakah ini benar. Ya mudah-mudahan apa yang kita lihat di film Karma ini bisa menjadi renungan untuk kehidupan kita bersama. Lu cari aja foto di laci, foto setan. Untuk Karma ini saya rasa penonton akan diajak berpikir, diajak untuk lebih memahami, dan diajak untuk lebih mengerti dalam dimensi karma itu seperti apa, bagaimana luasnya dan penerapannya dalam universal. Syuting pertama itu tentu syuting yang sangat menegangkan, tapi juga pengalaman yang cukup menyenangkan. Syuting di beberapa tempat di Indonesia, yaitu di Semarang, Lasem, dan Jakarta, merupakan pengalaman yang cukup unik karena kita bisa menggali lokasi-lokasi dan landscape yang cukup
eksotik. Pada tahun 30-an, komunitas Tionghoa di Lasem terutama, di Jawa Tengah, itu kuat sekali. Dan terutama begitu kami lacak lagi, kami riset lagi, Lasem ternyata punya unik gitu ya, sejarah yang unik, batik, rokok, dan sebagainya ada di sana gitu. Dan karakter Tionghoan sangat pas sekali untuk hidup di situasi seperti itu. Dia terbuai oleh materi dan sebagainya gitu. Dia bergaul dengan banyak orang kaya pada saat itu. Akhirnya Lasem menjadi penting karena akar semuanya, rahasia itu semua terjadi awalnya di Lasem gitu. Dan itu bertransformasi ke sekarangnya di Jakarta. Jadi Pak Salim tahu soal kelenteng di Lasem? Sudah lama banget tuh, Non. Saya nggak pernah nganter keluarga ke sana. Emangnya kenapa, Non? Semua perempuan yang masuk keluarga sini pasti kena sialnya. Karena kita dari awal sepakat bahwa suara ini menjadi alat untuk bercerita dan menjadi karakter dalam sebuah cerita, akhirnya didapat suatu konsep di mana suara ini menjadi suara yang atmosferik. dengan sound, dengan atmosfer, dengan suasana, dengan gerak kamera yang memang dirancang untuk membuat sebuah tontonan horor yang lebih jatuhnya tuh lebih ke suasana horor yang mencengkram gitu. Nah di sini saya coba untuk maduin gitu antara musik modern dengan musik bukan tradisional, dengan alat musik yang ada di Indonesia gitu. Nangis ndak ilang ayune, tak kadang bisa urip moyo. Saya berharap sih bisa maksudnya lebih karakter film ini bisa lebih jauh lagi. Cuman ya kita juga harus melihat bahwa ini juga untuk kebutuhan dari siapa sih yang mau menonton film ini gitu ya. Artinya musiknya cukup pas lah gitulah antara segi komersialnya dan segi idealis. Film ini secara persiapan, syuting dan post production kita lakukan selama setahun karena kita berusaha secara maksimal membuat film ini menjadi tontonan yang cukup layak dan serius. Memang filmnya film horor, tapi ini bentuk film horor yang berbeda. Dan film ini banyak sekali gimmicknya. Dari mulai sound, kita menemukan suatu sound yang Anda nggak bisa dengar, tapi Anda bisa ngerasainnya. Dan Anda harus nonton itu di bioskop. Banyak yang bisa dilihat dari film ini. Bukan hanya ceritanya saja, dan ceritanya yang paling penting memang kita harus cari apa maunya dalam cerita ini, si pembuat ini. Nah, kita bisa menikmati keindahan lightingnya, keindahan permainan dari aktornya, keindahan art directingnya, dan dengarkan keindahan musik. Saya rasa ini suatu alternatif supaya penonton bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar tontonan horor. Karena Karma menjelaskan lebih dari itu. Film ini punya sesuatu yang kita bisa bilang
ini nggak melulu kayak horor yang kita bicarain yang sebelum-sebelumnya atau gimana, karena kita memang memberikan sesuatu wawasan lagi di sini. Ini film ini ada pesannya gitu. Jadi mereka penonton pun juga bisa lihat, oh iya ya, ternyata horor bisa dibikin seperti ini. Kalau misalnya ingin melihat sebuah hantu-hantu yang penampilan berbeda atau punya makna tersendiri, silakan saya nonton film ini dan saya yakin nggak bakal nyesel kan nonton film ini. Menonton film Karma akan merasa lain sedikit daripada menonton film yang dikira sama dengan film-film horor. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa memberikan satu hal yang positif bagi penonton film di Indonesia. Dan kami persembahkan Karma untuk penonton film Indonesia. Semua perempuan yang masuk keluarga sini pasti kena sialnya. Nan, kemarin yang diceritain Bo Ijah ke kamu tuh soal apa sih tentang keluarga ini? Pokoknya Arman mau jangan lagi ngomongin soal bala, sial, atau apalah tentang keluarga ini sama Sandra. Bisa kan, Kak? Kamu udah jujur belum sih semuanya tentang keluarga kamu? Seharusnya keluarga Guan itu adalah keluarga yang bahagia. Saya cinta sama Arman, jadi saya harus tahu ada apa sebenarnya di keluarga ini. Saya tidak senang kalau ada orang yang macam-macam sama mereka. Lu cari aja foto di laci, foto setan. Pergi. Tidak akan ada perempuan di keluarga Guan yang bertahan lama. Yang mau mati itu sekarang gue. Jangan ada yang banyak omong. Ini musibah.